Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini podcast iseng-iseng aja. Kebetulan ada Kang Batman. Kang Batman, Bang Batman ya, dari Sumatera, dari Aceh. Beliau sekarang lagi tugas di Sumatera juga di bukan Sibolga, Tapanuli Tengah nih sekarang kita sambil nunggu kegiatan berikutnya iseng-iseng saya buat podcast dengan beliau karena beliau ini pernah masuk Gaza dan jadi tim medis di sana dan kita mau cari tahu seputar Gaza di dalam itu seperti apa sih yang sebenarnya karena kita kan tahunya dari luar ya. Jadi banyak hal yang saya ingin tanyakan ke beliau yang juga saya penasaran sebenarnya di dalam tuh kayak gimana sih gitu. Nah, mungkin boleh Bang Batman untuk memperkenalkan diri dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Batman. Saya profesi saya sebagai seorang medis, perawat. Perawat. Nah, beliau ini perawat ya. Nah, Kang Batman tuh masuk ke Gaza itu prosesnya seperti apa? Dan juga syarat-syaratnya itu apa aja sih? Apa aja sih yang harus dipenuhi ingin masuk ke Gaza sebagai tim medis? Oke, saya jelaskan sedikit ya Bang. Jadi kalau untuk masuk di Gaza itu pada saat angkatan saya itu memang yang bisa masuk ke dalam itu hanya medis. Nah, medis pun itu harus sesuai dengan NGO yang udah diakui. Nah, kebetulan saya masuk NGO itu di Mercy Indonesia, mungkin Abang udah tahu ya. Nah, di mana Mercy Indonesia itu udah terakumulasi lewat WHO. WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia gitu. Jadi saya gabung dengan NGO. Nah, pada saat sebelum saya gabung itu memang sebelumnya saya udah daftar. Cuman karena pekerjaan saya yang tidak memberikan saya izin, jadi saya keep dulu nih. Nah, begitu ada pendaftaran kedua, saya nggak dikasih izin lagi sama kantor saya. Nah, terus yang ketiga baru saya dikasih izin dari kantor saya. Tapi dan catatan izinnya itu tragis Bang. Karena saya dikasih pilihan mau tetap lanjut atau mau keluar. Maksudnya itu keluar dari kantor. Nah, saya pikir ini adalah kesempatan sangat emas dan nggak semua orang bisa masuk ke sana. Nah, di saat saya udah dikasih kesempatan untuk masuk di sana, kenapa saya harus saya sia-siakan? Dalam pikiran saya, kalau masalah kerjaan itu kan masih bisa dicari, Bang. Masih dicari. Itu sama pun seperti yang di sini gitu. Saya ada di sini itu pun ya karena saya berpikir kesempatan itu nggak pernah datang dari dua kali buat saya gitu. Nah, pada saat itu memang untuk pendaftaran itu banyak banget bangsa Indonesia, dokter dan perawat pada saat itu. Nah, kebetulan dari 372 pendaftar itu yang lulus sampai masuk ke Gaza itu ada 300 lebih orang yang mendaftar. Itu seluruh Indonesia, Bang. Akhirnya di screening akhirnya masuk 9 orang. 5 dokter spesialis, 4 perawat. Perawat itu ada 2 cowok, 2 cewek, termasuk saya salah satunya. Seperti itu, Bang. Luar biasa ya, dari 320 orang terpilih untuk masuk ke Gaza. Itu kan berarti seleksinya ketat ya. Dan itu sebuah prestasi sih menurut saya. Karena nggak semua orang bisa masuk ke Gaza dan juga ini dipilih dari yang terbaik yang terbaik dari yang terbaik ya. Luar biasa. Bang Batman nih. Nah, ketika masuk ke Gaza itu tanggal berapa? Terus hal pertama nih, kesan pertama ketika masuk ke Gaza itu seperti apa? Oke. Hal pertama yang saya rasakan masuk ke Gaza itu karena kan memang kita masuk lewat Kairo ya. Masuk lewat Kairo itu kita memang harus di screening lagi nih Bang. Di screening lagi ke WHO karena kita kan harus melapor ke WHO. NGO ini akan masuk di tanggal sekian gitu dan di sana itu NGO banyak Bang. Seluruh dunia kan datang di Kairo itu untuk screening untuk masuk ke Palestina. Jadi jangan teman-teman pikir oh saya udah lulus nih, nama saya udah ada di WHO, kita udah dapat ID, bisa masuk ke Palestina. Enggak Bang, enggak gitu. Ternyata kita di Kairo itu kita di screening lagi oleh iya diseleksi lagi. Nah, diseleksi lagi dari semua NGO internasional itu di situ diseleksi. Nah, pada saat diseleksi itu kita di brief. Nah, apa aja yang bisa kita lakukan dan yang nggak bisa kita lakukan pada saat kita masuk. Nah, pada saat kita udah dapat green light untuk bisa masuk, nah di situ kita masuk semua. Tapi dengan catatan pada saat masuk itu kita nggak boleh ambil video ataupun picture atau gambar. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh sebenarnya di foto atau di video terus kita post ke sosial media kita itu nggak boleh sama sekali karena itu untuk memperlancar pada saat kita proses masuk ke dalam Gaza. Nah, kesan pertamanya pada saat saya masuk ke Gaza itu Masya Allah Bang, Masya Allahnya itu karena dari border Rafah Mesir ke Rafah Palestina itu kan dekat banget ya jaraknya, dekat banget jaraknya. Dan begitu saya menginjakkan kaki saya ke kota Rafah, masuk ke border Rafah itu
bulu-bulu saya berdiri bang. Maksudnya nggak pernah terfikir di benak saya bisa masuk dan sampai ke Gaza. Semudah itu buat saya ya, buat saya pribadi itu. Ternyata Allah itu baik banget bang sama saya. Dia ngasih saya kesempatan yang bener-bener nggak semua orang bisa dapat kesempatan tersebut gitu. Even itu saya seorang medis pun nggak semua medis bisa masuk bang. Nah pada saat itu kan yang bisa masuk ke Gaza itu hanya medis. Pada saat itu even itu TNI kita pun nggak bisa gitu. Nah saya dikasih privilege sama Allah itu untuk bisa masuk. Jadi kalau abang nanya privilege, sebenarnya nggak bisa saya ceritain secara narasi ya bang, karena saya benar-benar ngerasain masya Allah ternyata seperti ini ya, setenang itu kita pas masuk ke dalam, nggak ada rasa takut sedikit pun bang, nggak ada rasa takut sedikit pun. Oh saya jangan-jangan nanti saya mati, nggak. Jadi kita harus memperbaiki nawa itu kita dulu bang. Pada saat kita masih di Indo, begitu kita nyampe di Gaza itu kita mau ngelakuin apa sih gitu, seperti itu bang. Berarti pas nyampe sana tuh keadaannya tenang aja gitu ya, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa cemas atau gimana-gimana, tapi justru malah tenang ya. Berarti kayaknya udah ikhlas banget kayaknya. Iya, betul. Ikhlas banget kayaknya kalau udah kenapa-napa udah ikhlas. Tapi orang tua gimana? Oke, karena orang tua, nah berbicara masalah orang tua ini kan agak complicated bang kalau masalah orang tua nih, karena bapak udah meninggal, ibu udah meninggal, dan saya dirawat sama abang sama ibu angkat. Iya betul sekali seperti itu. Jadi, nah itu abang kan nggak, kan kita cuma berdua nih bersaudara, saya sama abang, dan abang saya nggak mau ngasih saya izin. Tapi iya benar bang, nggak mau ngasih izin. Cuman saya nekankan ke dia, kalau pun memang di sini ajal saya, setidaknya saya bisa ketemu sama orang tua, ibu sama bapak, gitu. Dan saya mau menanyakan kenapa kalian meninggalkan saya di umur saya masih kecil, di umur 1 tahun. Benar bang? Iya, umur 1 tahun saya ditinggal sama orang tua. Dan kenapa? Salah satu memang pengen saya untuk masuk ke Gaza karena itu. Kalau pun memang saya meninggal, setidaknya saya mati syahid, masuk surga, ketemu orang tua, dan saya mau mempertanyakan hal itu gitu. Tapi sampai balik pun saya nggak meninggal bang. Itu. Ya, berarti belum Allah belum meridhoi untuk Betul, panggil. betul. Mungkin Allah masih memberikan saya kesempatan untuk bisa berguna buat orang lain, berguna buat orang banyak dengan profesi saya sebagai seorang perawat. Keren-keren ya. Ternyata beliau punya apa? Punya keberanian yang luar biasa, dan ya emang udah nggak ada rasa takut lagi. Memang udah niatnya udah karena Allah gitu ya. Jadi dan juga ingin ketemu orang tua juga. Kalau misalnya ya meninggal pun ya adalah syahid, ketemu orang tua gitu kan. Jadi nggak ada, ya nggak ada beban lah gitu. Tapi ngomong-ngomong ini belum beristri ya berarti ya. Jadi masih santai kalau belum beristri. Jadi tidak ada tanggungan ya. Paling abangnya aja tadi khawatir ya tidak ngizinin. Nah setelah masuk kemudian melihat gajah ternyata sangat setenang itu. Kemudian kesan apa lagi nih melihat situasi yang terjadi di sana nih? Karena saya melihatnya itu gajah itu membingungkan gitu. Jadi dalam satu waktu banyak bom yang sangat terekam dengan apa ya, proper gitu. Oh pas banget gitu. Itu apakah disengaja, apa sebelum dibom itu ada pemberitahuan terlebih dahulu, atau memang mereka random aja gitu? Gimana tuh? Ya, betul. Nah, pada saat kita masuk itu memang setenang itu. Suara bom itu memang kita dengar, Bang. Jadi kan tiap hari. Jadi saya masuk itu kan di kota Rafah. Sementara pengeboman itu di beberapa kota yang ada di kota Gaza. Nah, untuk di Rafah itu sendiri kan invasi darat pertama ke kota Rafah itu kan di tanggal 6 Mei 2024. Nah, begitu pada saat invasi darat itu, bom itu udah kayak hujan aja, Bang. Bagaimana sih kayak hujan itu terus tapi bom gitu. Ya betul, nggak ada henti-hentinya. Kemudian karena saya seorang perawat, bagaimanapun situasinya kita harus tetap melakukan pelayanan, gitu, tetap melakukan pelayanan. Tapi kalau di sana itu kita selalu diantar jemput oleh MOH. MOH itu adalah Menteri Kesehatan Palestina. Itu. Tapi di sana bang, yang satu saya katakan, di sana itu kita nggak pernah ada jaminan. Kita hari ini masuk pelayanan, pulang kita tinggal nama, nggak ada jaminan sama sekali. Gitu. Ya betul, makanya tadi saya bilang sebelum kita berangkat ke Palestina itu kita harus memperbaiki nawa itu kita dulu, niat kita dulu untuk masuk ke Gaza itu untuk apa. Kalau cuma untuk gaya-gayaan, saya yakin dan saya percaya pasti nggak akan bisa masuk gitu, sulit banget. Karena yang saya bilang tadi, niat kita dulu harus diperbaiki. Nah karena kebetulan saya seorang tenaga medis, di sana itu pun kita harus tetap melakukan pelayanan seprofesional mungkin tanpa alat medis bang. Tanpa alat medis. Jadi setiap hari itu saya melakukan tindakan hekting tanpa anestesi.
Tapi tetap kita harus melakukan itu. Untuk apa? Untuk menghentikan pendarahan. Karena kalau pendarahan terus-menerus, pengungsi-pengungsi itu bisa shock. Apalagi saya spesialis anak, yang sering saya tangani itu anak-anak gitu. Dan anak-anak itu Bang, ada satu ketika saya ngehacking itu 27 jahitan luar dan dalam. Ini bulu-bulu saya berdiri Bang kalau saya cerita ini. Anak itu nggak nangis sama sekali. Gak nangis, padahal nggak dikasih obat gitu. Nggak ada obat anestesi sama sekali yang saya berikan. Saya tanya ke teman-teman perawat lokal. Ada namanya teman akrab saya itu namanya Hasan. Hasan, ini gimana? Ini mau kita suntik atau dijahit mentah-mentah aja? Saudara di sana, Habibi di sana kita panggil Habibi, di sini kita nggak ada lidokain. Jadi mau nggak mau kita harus tetap tolong. Abang percaya dan abang tahu nggak? Saya jahit mentah, saya yang nangis. Anak ini nggak nangis sama sekali, dia malah baca surat Al-Anas sama Al-Ikhlas. Dalam hati saya, ternyata sekuat dan setegar ini. Anak umur 5 tahun loh Bang. 5 tahun. Itu anak laki-laki. Iya. Kita aja di Indonesia kena laserasi ke iris silet aja itu sakitnya minta ampun. Apalagi mereka nih yang 27 jahitan luar dan dalam, kena reruntuhan, nggak nangis sama sekali. Di situ saya benar-benar tersentuh dan itu berkesan banget buat saya. Terus ada satu lagi pasien, dia nggak mau dirawat kalau bukan sama saya. Karena pertemuan pertama saya dia udah mempunyai kesan. Saya kasih dia gelang, abang tahu gelang apa? Gelang karet sama balon. Gelang karet biasa. Sekecil apapun yang kita kasih ke anak-anak Palestina itu sangat berharga buat dia. Karena kan di sana nggak ada sekolah, nggak ada playground, nggak ada taman bermain. Jadi gift sekecil apapun yang kita kasih ke dia itu sangat berharga buat dia. Dan itu akan jadi memori buat dia. Oh ternyata saya pernah dirawat orang Indonesia, memberikan kesan buat saya. Walaupun kita nggak bisa ngelihat secara fisik ya, tapi secara memori kita bisa ngelihat dia happy dengan kita. Gitu, dia nggak mau dirawat. Itu anak itu dia kombusio cerebri, luka bakar. Dan dia nggak mau dirawat kalau bukan sama medik Batman. Gitu. Karena saya selalu memberikan gift, entah itu permen, karet gelang atau balon. Kalau balon saya udah tiup ini, baru kasih ke dia. Dan itu dia sangat happy dan itu mengalihkan rasa sakit dia. Seperti itu. Cuman balon aja Bang, seperti itu. Itu saking berkesannya anak-anak Gaza dirawat oleh Bang Batman ini ya. Tapi sebelumnya nih, kenapa namanya Batman ya? Saya penasaran juga nih, namanya Batman kenapa nih? Oke, kenapa nama saya Batman? Ini bukan cuman abang doang nih yang nanya. Setiap orang baru yang ketemu sama saya ketika saya berkenalan, itu nama kamu benar Batman? Iya, benar Bang. Secara administrasi nama saya Batman. Dan secara silsilah saya tanyakan ke ibu angkat saya, orang tua saya memberikan nama Batman. Di suatu saat nanti begitu saya gede, saya udah bisa keliling dunia. Filosofinya seperti itu karena Batman itu kan terbang. Batman itu terbang ke sana kemari. Filosofinya anak saya berharap anak saya di saat saya udah nggak ada, anak saya ini bisa terbang kemana-mana tanpa ada campur tangan orang tua. Dan itu memang terjadi Bang. Saya udah pernah ke Eropa, saya udah pernah ke Arab Saudi, udah pernah ke Palestina, udah keliling-keliling seperti itu. Dan itu memang nama berkesan buat saya. Awalnya Bang, saya malu dengan nama itu. Malu malah. Karena kenapa? Di saat di public area, di saat saya dipanggil, orang kan pada nengok, bener ini ada nama Batman gitu. Jadi saya harus break dulu. Selama 5 menit baru saya berdiri maju ke depan. Seperti itu. Tapi setelah saya pulang dari negara luar, kerja dari negara luar, saya bangga. Karena kenapa? Dengan nama ini saya bisa cepat dikenal. Gitu. Dengan kepribadian saya yang suka dengan situasi dan kondisi yang nggak semua orang bisa, tapi saya bisa gitu. Itu kan kultur kita kan ramah ya Bang. Kultur Indonesia itu ramah dan di saat saya di luar saya bisa membawa kultur itu. Seperti itu. Oh itu. Itu arti namanya namanya beliau memang benar Batman ya. Dan punya makna itu dari orang tuanya ya bisa mendoakan bahwa anaknya bisa keliling dunia dan ya bisa keliling dunia. Alhamdulillah gitu ya, sesuai dengan doa yang diinginkan orang tuanya. Dan ini kita lanjut lagi ya. Tadi setelah masuk. Nah, untuk penempatan itu dipilih sama Mang Batman atau Bang Batman atau diacak aja di mana mau ditempatin di mana, ya di situ gitu. Terus tinggalnya di mana dan makannya seperti apa di sana? Untuk penempatan sendiri pelayanan rumah sakit itu kita nggak milih. Jadi kita udah ditentukan oleh pihak MOH. Kamu hari ini kemana, pagi ini kemana, siang ini kemana.
Nah di sana itu bang satu hari kita ada 2 pelayanan rumah sakit. Saking kesusahan dari tim medis di situ. Banyak pasien ya. Saking banyak pasien dan tim medis kan nggak ada gitu. Iya. Nah kenapa saya katakan tadi beberapa NGO dari luar negeri itu bukan dari kesehatan semua bang. Oh. Itu ada dari trauma healing, ada dari psikiater, psikolog, ada dari macam-macam lah Iya. gitu. Semua tim medis, ada farmasi, ada dokter, perawat seperti itu. Nah kebetulan dari Indonesia itu mengirimkan dokter dan perawat seperti itu bang. Nah kenapa kita nggak bisa memilih? Karena memang itu pada saat kita di Kairo udah di brief itu nanti kita akan ditempatkan mungkin lebih dari satu rumah sakit. Oh gitu. Jadi kita udah punya bayangan nih. Oh ternyata nanti kalau di sana saya ditempatkan di rumah sakit di 3 rumah sakit dalam satu hari itu berarti saya udah punya bayangan nih. Gitu. Tapi yang saya nggak ada bayangan itu kan kita kerja di rumah sakit di Indonesia itu kan slow rest ya, Ya. maksudnya Slow living lah, maksudnya gimana ya? Nggak sehektik. ya ritme kerjanya itu nggak sehektik pada saat kita di zaman di medan perang. Ya. Nah itu saya nggak ada bayangan tuh. Nah begitu saya penempatan pertama saya itu di klinik Tal El Sultan bang. Nah di Tal El Sultan itu primary health card. Itu jadi pasien rawat jalan semua. Jadi dari rumah sakit jika dia mau kontrol dia ke tempat saya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang di samping-samping kita itu begitu kena reruntuhan dia langsung ke tempat kita. Nah setelah 1 minggu saya dipindah. Nah setelah saya dipindah ini saya megang 2 rumah sakit sekaligus. Di rumah sakit. Iya Yusuf An-Najjar sama Asifa. Itu jaraknya jauhan kan? 15 menit. Oh, harus menit. Iya. Lumayan lah ya. Lumayan gitu. Itu naik Cuma ambulan atau jalan kaki? naik ambulans. Jadi kita dijemput dari tim MOH-nya. Itu dijemput. Ya. Nah, terus satu lagi teman-teman yang saya mau sampaikan. Selama di sana itu jangan kalian berpikir itu kita bisa tidur nyenyak. Oh enggak, Bang. Di sana itu gimana tuh? Keadaan di sana. keadaan di sana itu Selama bekerja. kita itu nggak ada ketenangan sama sekali. Maksudnya bukan dalam ketenangan dalam hati ya. Kita bekerja tapi di belakang kita ada bom, ada tembakan gitu. Itu yang saya katakan kita nggak bisa tenang selama bekerja di sana. Terus pada saat malam hari, nah malam hari itu kita nggak bisa tidur nyenyak bang. Satu malam itu kita bisa tidur satu orang itu 1 jam aja, karena kan harus ngerolling kan. Iya, tapi masya Allahnya bang kalau di tanah ribat itu kita tidur 1 jam, bangun-bangun kita segar. Beda sama Indonesia kita tidur 1 jam 1 malam itu pusing keliengan Iya. bangun pagi. Kalau di sana enggak bang, masya Allahnya seperti itu. Itu kesan maksudnya yang saya nggak dapatkan di negara-negara lain gitu. Itu yang benar-benar kita itu ber9 orang itu tidur 1 jam tapi kok segar semua bangunnya, nggak ada yang ngerasa mengantuk pada saat pelayanan seperti itu. Itu kan berapa lama kerjanya di sana? 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan itu tidur sejam. Luar biasa. Tidur sejam. Selama 9 bulan. Terus berarti kalau tidur di rumah sakit berarti ya? Enggak, kalau tidur itu kita memang kita udah dikontrakkan rumah. Nah, saya kan di Kota Rafah. Nama tempat tinggal itu kalau nggak salah Musabe. Nah, di Musabe itu memang di Kota Rafah. Lumayan jauh sih dari tempat pelayanan kesehatan kita karena memang disitulah yang cukup proper buat kita tinggal. Di rumah pertama ya. Rumah pertama itu di daerah Musabe. Kemudian setelah rumah pertama kita dibom, kita pindahlah ke Al-Mawasi. Setelah rumah kedua kita dibom, kita pindah ke Khan Yunis. Jadi kita 3 kali pindah rumah bang. Itu seperti itu. Nah tadi kan rumahnya pindah-pindah tuh, dibom lagi, dibom lagi. Nah itu ada pemberitahuan atau enggak? Atau pas pulang-pulang, ternyata rumah saya yang pertama, yang mau saya balik lagi tuh, rumah yang ditinggalin itu ternyata dibom, secara mendadak. Terus barang-barang kayak gimana gitu. Terus pindah lagi ke rumah kedua. Nah itu prosesnya seperti apa? Oke. Kalau rumah pertama kali rumah kita kena bom itu di hari Jumat. Kalau saya nggak salah ya, di hari Jumat jam 16.45 waktu Gaza. Itu pas banget kita baru pulang dari pelayanan. Nah, rumah kita itu kan rumah pertama kita di Musabe itu kan ada ayunan. Nah, biasanya di ayunan itu kita selalu ngumpul cerita-cerita. Gimana pelayanan tadi gitu kan. Jadi kita harus ngobrol nih, berbagi kisah dengan teman-teman relawan lainnya. Gimana. Nah, kita baru ngobrol 10 menit. Tiba-tiba ada suara bom bang. Suara bom itu kita nggak expect.
di rumah kita, karena sebelum itu kan kita selalu sering dengar suara bom kan. Ya udah jadi hal yang biasa lah ya. Iya, udah merupakan hal yang biasa. Tapi hari itu kok beda gitu kan? Kok beda? Maksudnya beda itu suaranya itu nggak pernah kita dengar sebelumnya, Bang. Sedekat itu mungkin ya. Sedekat itu, dan kita nggak belum ngerasa kalau itu di rumah kita. Bom kedua baru kita ngerasa oh itu rumah kita yang dibom, karena reruntuhan itu mengenai kita. Batu-batu kecil kerikil-kerikil itu kena di kita gitu. Nah, setelah kita cek lantai 6, lantai 5 hancur, dinding sebelah kanan rumah kita di bagian laundry room itu hancur total, Bang. Itu nggak ada pemberitahuan sama sekali. Mendadak, nggak ada pemberitahuan, nggak ada titik koordinat dan lain-lain. Habis itu kita dievakuasi oleh tim MOH, evakuasi mandiri. Nah, masalah barang-barang itu kita udah nggak mikirin, Bang, gitu. Kita langsung dievakuasi aja. Kita bawa baju di badan sama barang yang benar-benar kita bisa bawa. Dan di sana itu, Bang, waktu kita masuk kita udah di brief, barang itu nggak boleh dikeluarkan dari tas. Oh. Sewaktu-waktu ada evakuasi barang yang kecil itu, jadi kita udah harus tahu nih barang prioritas kita yang mana yang harus kita bawa. Jadi barang yang besar-besar itu ya udah ditinggalin aja. Nah, seperti itu. Nanti pada saat ada kejadian pengeboman, kita udah tahu nih barang prioritas kita yang harus kita bawa apa, ransel kecil yang kita bawa apa. Nah, begitu di saat udah aman, baru ada tim yang ngambil koper-koper kita, seperti itu. Oh, jadi mereka udah ada prosedur mitigasinya ya, Iya. ketika sudah diserang tempat tinggal kita udah selalu bawa barang-barang prioritas kayak paspor, kemungkinan atau handphone dan lain sebagainya yang barang-barang berharga, tapi barang-barang kayak mungkin baju-baju ya udah tinggal sana gitu ya. Berarti pas di bom rumah yang pertama, barang-barang yang kayak baju-baju itu udah hilang aja ya, dan sisa baju yang dipakai. Nah, untuk baju yang berikutnya selama beberapa bulan berarti gimana tuh? Oke, itu pertanyaan yang bagus. Karena banyak yang nanya, waktu rumahnya dibom gimana baju-bajunya? Nah, di sana itu kan kita, jadi tim Mercy itu udah memberikan kita baju, namanya baju Oka. Baju Oka itu memang udah ada khusus buat nakes. Jadi kita pakai baju Oka setiap hari selama kita di rumah. Nah, itu memang mitigasi kita pada saat terjadi kejadian. Nah, baju yang dikoper kayak gimana kalau udah rumahnya dibom? Ya itu tadi yang saya katakan, kita pakai baju Oka. Seperti Dan itu cuma satu atau gimana baju? enggak ada banyak spare. Banyak. Ini apa nih? Stoknya. Iya, stoknya banyak. Seperti itu. Karena itu baju Oka itu kan cukup ringan, Bang, kalau dibawa-bawa. Itu seperti itu. Jadi untuk pakaiannya udah ada baju Oka itu ya. Sisanya bajunya ya udahlah. Udah harus diikhlaskan kalau itu ya. Kemudian berarti tadi terjawab ya. Jadi di bomnya itu random, nggak ada pemberitahuan sama sekali. Karena setiap hari itu saya lihat apa namanya story, bukan story ya, timeline tentang Gaza itu kok pas banget, tiap di bom ada kamera, tiap di bom ada kamera gitu. Ini apa udah di setting atau gimana gitu? Saya bingung juga tuh. Ternyata emang random. Bahkan orang luar kan, ini kan orang luar ya, itu aja nggak tahu bakal ada di bom gitu. Untung aja ya nggak, beliau masih selamat ya sampai sekarang gitu. Nah, selama di sana 9 bulan itu, nah tadi tuh untuk makan, minum, kemudian apa lagi ya, untuk kehidupan sehari-hari itu dari mana dari mana memperolehnya? Kemudian adakah momen ketika misal dirimu punya atau Bang Batman itu punya apa makanan, terus kayaknya saya mendingan dikasih ke yang pasien deh atau gimana gitu, ada nggak? Oke, untuk pasokan makanan kita kan memang waktu kita masuk itu kita udah beli beberapa persiapan logistik kita di Kairo, Bang. Di Kairo. Jadi pada saat saya masuk itu kan belum ada invasi darat ke kota Rafah itu. Jadi masih ada ekonomi yang berjalan di pasar, masih ada ekonomi yang berjalan di pasar-pasar, walaupun memang harganya udah sangat melonjak gitu. Nah, terkait dengan makanan, kenapa nggak dikasih ke pasien dan lain-lain. Nah, program Mercy itu waktu saya masuk itu setiap minggu memang kita ada bagi-bagi sembako. Oh, ada juga. Ada bagi-bagi sembako 1.000 paket sembako yang kita serahkan ke pengungsi yang benar-benar membutuhkan.
gitu. Karena kan di sana memang banyak pengungsi ya bang, benar-benar sangat butuh di sana, butuh banget malah gitu. Tapi kita memprioritaskan, kita bisa melihat skala prioritasnya yang mana dulu nih, seperti itu. Dan bukan cuma bahan pokok yang kita salurkan, ada pakaian juga yang kita salurkan, pakaian-pakaian yang memang layak pakai. Nah itu pakaian itu bukan dibeli dari Kairo bang ataupun Indonesia, kita beli pada saat masih ada ekonomi yang berjalan. Iya, stok di situ. Nah, orang-orang Palestina itu kan memang suka berdagang ya. Jadi kita beli bahan-bahan itu, kita beli, kita simpan di rumah. Minggu depan kita bagi apa lagi nih? Minggu depan kita bagi apa lagi? Jadi nggak monoton bang, nggak monoton bahan logistik makanan yang kita bagi-bagi seperti itu. Enggak. Nah satu lagi, di antara 9 orang relawan itu yang paling nggak bisa diberitahu itu saya bang. Karena kenapa itu pertanyaan? Karena saya orangnya suka explore. Nah kebetulan saya punya teman baik nih, anak yang punya rumah, yang rumah kita tinggali. Itu namanya Halid. Halid ini dia selalu ngajak saya setelah saya pulang dari pelayanan, dia selalu ngajak saya bang muter kota Gaza. Kota Gaza. Kota Gaza, muter. Nah dia, Ke Kota Gaza. iya, dia kan punya mobil. Dia salah satu orang kaya lah gitu. Jadi dia masih punya fasilitas mobil. Dia bilang, Batman. Nah saya kan nggak bisa bahasa Arab, dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita pakai Google Translate secara bahasanya, itu lucu bang. Tapi bisa, bener-bener itu. Gitu. Nah bahkan sampai sekarang pun dia, kita masih kontek-kontekan. Nah kalau kontek-kontekan kan saya pakai bahasa Arab, kan ada Google Translate kan gitu. Dan dia benar-benar baik banget bang. Dan abang percaya nggak, pas rumah kita yang pertama kali dibom itu, dia ngasih kita, dia ngasih saya duit ya, ngasih duit pribadinya dia ke saya. Di sana kan bukan real ya, di sana itu shekel. Satu shekel itu kan 4.300 pada zaman saya. Dia ngasih saya, abang percaya nggak ya, dia ngasih saya duit itu 1,7 juta dari duit pribadinya. Untuk apa? Ini buat kamu jaga-jaga di tempat baru kamu. Karena dia tahu saya makannya milih-milih pada saat itu. Karena kan saya nggak bisa makan hubus bang. Hubus itu kan makanan Palestina. Jadi dari roti, kayak roti canai itu loh bang. Nah orang Palestina itu makan nasi cuman hari Jumat aja bang. Jadi dari hari Senin sampai hari Kamis, Sabtu, Minggu itu makan hubus. Saya kan nggak bisa. Kita orang Indonesia kan nggak bisa kalau cuman nggak terbiasa. Nah dia ngasih saya duit 1,7 untuk jaga-jaga beli nasi di daerah Al-Mawasi pertama itu. Saya bilang jangan, kamu lebih butuh. Enggak, kamu lebih butuh daripada saya. Nah asal abang tahu ya, orang Palestina itu kalau kita bisa baik sama dia, mereka akan bisa jauh lebih baik ke kita. Walaupun bahasa terkendala, tapi itu bukan masalah buat saya, bukan halangan buat saya untuk teman akrab buat saya. Dan dia bisa menjamin keselamatan saya pada saat saya dibawa keliling sama dia. Dan LO kita nggak pernah tahu kalau saya keluar. Oh gitu. Ya. Oh itu termasuk larangan kali ya? Larangan, karena di sana itu setiap kita mau keluar kan kita harus laporan ke LO. LO harus laporan ke MOH. Keperluan kita keluar apa? Kan kita nggak bisa keluar. Ya, kan kita nggak bisa keluar secara mandiri bang. Di saat kita keluar secara mandiri, amit-amit kita meninggal, tanggung jawabnya kan LO. Nah, teman saya yang namanya si Asri itu selalu menyembunyikan. Dan saya selalu bilang sama dia, jangan bilang ke Pak Edi kalau saya keluar. Kenapa bang? Saya berani kayak gitu karena saya harus dapat cerita nih. Nah, selain dunia medis, saya harus tahu nih kondisi Gaza sebenarnya seperti apa, pengungsi-pengungsi itu seperti apa gitu. Dan saya dibawa ke tempat pengungsian. Kalau saya mau cerita ini bang, aduh itu kalau dibilang berkesan, sangat-sangat berkesan. Jadi saya dibawa ke tempat pengungsian sama si Halid ini. Satu keluarga itu masak rumput. Ya, masak rumput, beneran rumput bang. Di sana kan segala macam rumput kan bisa dimakan dalam kondisi apapun gitu. Itu 7 orang dalam satu keluarga, saking nggak bisa dapat makan. Ya, di sana kan itu hukum rimba yang berlaku. Siapa yang kuat dia yang dapat. Itu kan setiap logistik yang datang itu kan di drop melalui airdrop kan bang. Nah itu kan nggak semua orang bisa dapat, karena kan berurusan dengan perut. Itu siapapun pasti butuh gitu. Nah sedangkan orang yang saya dibawa si Halid ini nggak bisa dapat itu semua. Yang dia bisa lakukan cuman masak rumput sama hubus gitu. Nah begitu saya dibawa ke situ, saya dicoba ini, suruh makan rumput. Ini nanti saya ceritain tentang kaktus bakar nih bang nanti. Nah saya bilang sama si Halid, Halid kamu punya duit nggak? Ada.
kamu mau butuh apa, boleh nggak kita beli makanan itu. Aduh bang, ini kalau saya cerita teman saya ini, saya nggak, belum pernah dapat teman sebaik dia. Khalid, kamu punya duit nggak? Punya. Bisa beli makanan nggak kita? Bisa. Ayo, saya ajak beli makanan untuk 3 hari ke depan, logistik buat orang tua ini, keluarga ini, gitu. Dan abang tahu, begitu saya mau keluar dari rumah itu, si bapak ini meluk saya, ahlan wa sahlan ya ahi, gitu. Terima kasih. Sangat-sangat Ya, tersentuh dia ya. maksudnya dia nggak pernah menyangka loh ada orang asing yang datang ke rumahnya dia ngasih bantuan. Saya, event saya pun nggak tahu gitu, tapi Allah mempertemukan saya sama si Khalid ini untuk ngebantu orang ini gitu. Walaupun saya memang ngebantu dalam pihak medis, tapi di sisi lain karena saya ketemu si Khalid ini, saya dipertemukan sama orang ini gitu. Semoga kamu umur panjang. Saya nggak ngerti, tapi si Khalid nggak translate ke saya gitu. Intinya terima kasih banyak gitu. Saya pulang gitu. Abang tahu nggak, sepanjang malam itu saya keingat sama orang ini gitu. Aduh, saya tuh di Indonesia makan 3 kali sehari, milih-milih lagi Iya, iya. gitu. Sedangkan mereka apa yang bisa dimakan dimakan gitu. Mereka tuh di sana berpikir besok itu saya meninggal dalam keadaan apa. Kita di Indonesia itu besok saya mau makan apa ya gitu. KFC apa dan lain-lain. Kita mikirnya ke situ. Kita mikirnya benar-benar dunia gitu. Sedangkan mereka, Udah ke akhirat aja. besok saya meninggal masih layak gak sih sebagai manusia gitu. Gitu. Habis itu saya balik, Halik kita balik aja. Saya nggak kuat gitu kan. Karena saya mengingat keluarga saya nih. Kalau saya di posisi mereka, apakah saya kuat? Gitu. Itu bang. Aduh, saya merinding nih dengernya nih. Aduh, se apa ya? Setegar gitu orang orang Palestina ya. Mereka bahkan di saat apa namanya? Tadi temannya Bang Batman tuh di saat mereka bahkan membutuhkan, tapi mereka masih sempatnya berbagi. Berbagi dan memberi uang bukan dalam jumlah kecil. Iya, dan apa ya? Eh, kalau saya sih nggak kebayang sih di posisi Bang Batman waktu itu mungkin juga ya apa namanya terharu juga ya. Dan tadi yang aduh satu keluarga makan makan apa? Makan rumput itu aduh. Dan ya pasti mereka juga apa ya di antara sesama mereka juga pasti ada yang apa namanya mementingkan diri sendiri, ada yang memang juga suka berbagi kayak tadi teman Bang Batman. Dan di saat yang lain mungkin gak peduli dengan dia, ada orang asing ngasih bantuan dan mereka waduh mungkin sangat-sangat tersentuh sehingga ya meneteskan air mata juga mungkin dari sana ya. Dan itu teman-teman apa ya salah satu kisah yang atau cerita yang menurut saya ini harus disebar ya, karena setegar itu orang Palestina di sana di saat kesulitan tapi tetap mau berbagi. Dan juga banyak yang kondisinya yang tadi tuh kesulitan makanan, karena makanan itu menjadi hal yang mewah di kita mungkin jadi hal yang biasa gitu ya. Di kita mungkin sekarang makan bisa, besok makan juga bisa gitu. Tapi mereka sekarang kesulitan makan, besok mungkin juga nggak belum tentu hidup gitu. Jadi mereka udah sepasrah itu dengan kondisinya dan setegar itu gitu. Nah, lanjut lagi ya. Setelah apa namanya? Setelah berkeliling ke kota Gaza, dan ada nggak nih hal-hal yang unik, menarik nih yang ada di Gaza yang nggak ada di Indonesia? Hal-hal yang misal kayak apa ya? Kayak culture shock atau oh ini nih unik banget nih. eh, Orang lain tuh belum tahu bahwa di Gaza tuh begini gitu. Kalau culture shock pasti bang, karena kita aja udah berbeda waktu kan di sana. Waktunya itu kurang lebih 5 jam gitu, lebih cepat Indonesia. Kemudian makanan, makanan itu yang tadi saya katakan bahwa orang-orang Arab itu kan khususnya di Palestina ya, orang Arab itu kan makan hubus kan setiap hari, roti roti kayak gitu. Dia makan itu hanya hari Jumat. Nah mereka itu hari liburnya hari Jumat bang, bukan hari Minggu. Ya jadi kalau hari Jumat itu mereka libur, libur total dari segala jenis kegiatan kegiatan dunianya gitu. Nah untuk makanannya yang tadi hubus itu. Nah sedangkan teman saya ini selalu ngajakin saya makan ke rumah keluarganya dia yang makanan-makanan yang saya nggak suka. Tujuannya untuk apa? Agar saya terbiasa. Ah terbiasa. Karena
ya mau nggak mau kamu harus bertahan hidup dengan seperti itu, makanan itu gitu. Dan saya selalu nyobain makanan itu tapi nggak pernah masuk bang. Setiap saya makan itu pasti saya diare. Setiap saya makan itu pasti saya diare. Memang nggak cocok. Iya, karena perutnya nggak Iya, terbiasa ya. betul, betul. Padahal saya medis, gitu. Padahal saya medis, tapi memang nggak cocok bang. Itu. Terus makan kaktus bakar. Nah itu Ah, tadi tuh terkait makanan kan. ya, Ketika apa namanya? Ketika perang kan, ketika sebelum apa? Sebelum rumah dibom atau sebelum masa-masa genting darurat kan makanan masih ada tuh. Nah, ketika sudah makanan tidak ada atau benar-benar sangat darurat, nah gimana tuh makanan bertahan hidupnya tuh kayak gimana? Untuk air, untuk makanan sehari-hari, untuk yang lainnya lah segala macamnya gitu. Air dan semacamnya gitu. oke. Untuk makanan, aduh ini seru ya, seru banget. Karena saya nggak pernah terbayang bisa bertahan hidup hanya dengan makan kaktus. Kaktus bakar. Secara logika, kaktus bakar itu kan Kaktus kaktus bang. Kalau abang bisa pernah ngeliat kaktus, oh nggak usah kaktus. yang berduri itu kan? Ya betul, yang berduri dan memang dia hidupnya kan di Pasir. padang pasir kan. Nah kalau di kita itu mungkin kayak lidah buaya. Ya, Cuman kan sensor ya. lidah buaya kan itu lebih berair. Kalau Hmm, kaktus ini kan lebih keras ya, ya. gitu lebih keras dan lebih kering. Hmm, Nah kita kuliti dulu, terus kita fry. Maksudnya kita panggang. dipanggang. Ya dipanggang setelah itu baru kita makan bang. Nah, rasanya Rasanya sepet. Nah seperti gimana? sepet itu pahit. Ada pahitnya. Ada pahitnya, ada serat-seratnya. Nah, kalau di dalam ilmu kesehatan itu bagus karena itu sebagai serat alami buat kita untuk pencernaan. Cuman kan kaktus bakar gitu kan, Ya, itu secara logika nggak masuk banget gitu, nah, nggak masuk. Tapi ya bertahan hidup di medan seperti itu, medan perang ya mengharuskan kita bagaimana cara kita bisa survive dari keadaan seperti itu. Minum air laut pun tanpa ada penyulingan sama sekali masih bisa kok saya gitu. Sampai saat ini saya masih hidup nih. Udah pernah ngerasain itu gitu. karena mau gak mau ya. Mau nggak mau, suka nggak suka, ya memang harus gitu. Itu. Sehari berapa kali makan? Kalau kita kan 3 kali sehari. Hmm. Itu sehari saya cuma 1 kali bang. Saking saya udah nggak kuat gitu. Itu bener-bener Yang puasa ya kayaknya. iya, itu nggak kuat. Tapi ya itulah tadi saya katakan di tanah ribat itu segala sesuatu yang kita pikir nggak bisa, tapi kita bisa bang. Gitu kita bisa. Karena memang Allah melindungi kita di sana. Dan betul bang, di Palestina itu kaki kita itu antara di dunia sama di akhirat. Ya, ya. Antara Gitu. hidup dan mati ya. Antara hidup dan mati dan kita harus siap. Kita harus siap. Suka nggak suka, ya kita udah di situ nih, udah kecemplung nih di situ. Ya kita meninggal berarti itu pilihan kita nih, Ya, ya. karena kan sebelum berangkat kita udah dikasih surat pernyataan bang gitu, kita udah dikasih surat pernyataan dan kita harus tanda tangan itu di atas materai bahwa memang pada saat kita penugasan kalau memang kita meninggal kita nggak ada tuntutan ke negara, even itu kita balik dengan keadaan cacat pun ya sama, kita nggak ada tuntutan ke negara. Dan itu adalah pilihan yang sulit buat orang-orang yang masih punya logika sebenarnya, karena berpikir kamu gila ya gitu. Emang ada orang yang mau menyerahkan hidupnya ke sana. Tapi dalam dunia profesi saya sebagai seorang medis, saya medis ini kan kita menolong orang bang. Nah kita menolong orang walaupun kita sendiri yang jadi korban ya nggak masalah sih buat saya. Seperti itu gitu. Itu pikiran saya sebelum masuk ke Gaza. Nah begitu waktu masuk ke Gaza memang ya udah lady flow aja gitu. Maksudnya berjalan aja gitu, berjalan setiap hari Survival aja lah. survival aja. Nah, yang tadi lagi yang saya katakan bahwa si teman saya si Khalid ini bukan cuma hari itu aja, Bang, yang tadi saya dibawa ke pengungsian itu. Pokoknya sebelum saya pindah itu tuh kayaknya ada 8 harian. Jadi saya dibawa muter sama dia sampai saya yang sebelumnya saya nggak pernah nyetir mobil sebelah kiri, ini saya nyetir. Oh, Itu karena dia nanya, Habibi, kamu bisa nyetir nggak? Bisa. Ya udah, kamu bawa mobil. Gitu. Dan saya ngerasain nyetir di negara Arab nih, gitu di Palestina, setir sebelah kiri. Itu. Dan di situ bang, saya aduh ngeliat pengungsian itu, jadi pelajaran yang benar-benar yang bisa saya sampaikan itu bahwa bersyukur sih. Kita di Indonesia itu apa sih yang nggak ada gitu? Semua kita ada, tapi ya kita harus berkaca bahwa saudara-saudara seiman kita di Palestina itu benar-benar setiap harinya mereka itu kayaknya gelap deh bang, gitu nggak ada cahaya yang dilihat sama mereka gitu. Itu sih bang.
Iya, jadi ya kalau kalau banyak orang bertanya kan, ngapain sih kita bantu Palestina gitu? Ngapain sih? Kan itu bukan apa namanya? Masih banyak sih orang Indonesia yang butuh bantuan gitu. Iya sih, tapi kan Indonesia itu masih bisa dijangkau. Besok tuh masih banyak lah orang yang bisa nolongin gitu. Mereka itu terborder, gak bisa kemana-mana, dan mereka tuh nggak tahu besok masih hidup atau enggak. Kalau kita kan di sini masih banyak orang yang baik lah yang nolongin gitu. Termasuk kayak sekarang nih di Sumatera banyak sekali orang Indonesia yang nolongin sesama Indonesia gitu, saling membantu. Dan ketika mungkin pemerintahnya kurang tapi masyarakatnya sangat-sangat solid gitu. Jadi sehingga bantuan pun cepat masuk ke dalam gitu. Nah itu sih kenapa kita harus tetap menolong mereka, karena ya mereka terisolir dan mereka bahan makanan pun terbatas. Kalau di sini kan masih melimpah ya. Bisa dari kalau misalnya sekarang kita di Tapanuli Tengah, bisa dari Medan, bisa dari mana gitu, bisa dikirim lah. Dari Jawa bisa dikirim gitu. Nah, mereka bordernya aja di border gitu. Apa nih truknya aja nggak bisa masuk gitu. Dibatasi. Dari udara pun juga nggak bisa tiap hari gitu. Jadi sangat-sangat terbatas bantuannya juga. Itu sih. Lalu, nah tadi tuh lanjut ya. Saya penasaran ya. Nah, Bang Batman ini selama di sana untuk mandi, air, nah itu dari mana mandi? Apakah mandi tiap hari atau malah mandi seminggu sekali atau sebulan sekali? Kemudian eh nah saya tuh penasaran. Di sana ada mobil, berarti kan ada bahan bakar. Nah, bahan bakarnya itu mereka dari mana gitu? Bahan bakar, mobil, internet, air. Nah, itu saya penasaran tuh. Oke. Kalau untuk mandi, tentunya kita nggak bisa mandi setiap hari ya bang. Ya 3 kali dalam seminggu mandinya. Oh, 3 kali Ya, karena kan kita harus ngirit air. Kalau ataupun mau mandi setiap hari, itu mandinya pakai air laut. laut itu nggak Ya, dan itu pun saya minum air laut itu karena udah nggak ada air sama sekali. Nah, mau nggak mau kita harus ngelakuin itu, gitu. Walaupun minum air garam tiap ya hari. dibayangkan dulu deh bang. Saya Itu minum saya berenang aja minum air garam, aduh ya rasanya betul. gitu. Tapi ya namanya tadi saya bilang di negara perang itu apa yang nggak bisa kita lakukan pasti akan biasa dan terbiasa, Karena gitu. harus Harus mengharuskan kondisi seperti itu, gitu. Tapi memang kalau kita berpikir, aduh saya minum ini gimana ya gitu, nggak ada. Tetap kita minum, tapi nggak ada terjadi apa-apa di dalam tubuh kita, karena Allah tahu. Itu Allah tahu apa yang kita lakukan pada saat itu di sana. Itu berbeda kalau di Indonesia ya. Kemudian untuk eh, bertahan hidup ya seperti itu, apa yang bisa kita makan. Itu benar-benar survival. Kemudian satu lagi bang, waktu kita masuk di Palestina pertama kali itu kan kita ketemu dengan MOH Menteri Kesehatan di Palestina. Jadi mereka itu nggak pernah berpikir bahwa ada dari negara yang begitu jauh mengirimkan bantuan, bukan cuma secara logistik, medis, makanan, pakaian dan lain-lain, tapi mereka mengirim secara SDM, yaitu Indonesia. Di situ kita benar-benar tersentuh bahwa mereka benar-benar butuh bantuan, bang. Even itu negara tetangganya, Kairo, hmm, Arab Saudi, itu nggak ada bantuan sama sekali. Kenapa saya bisa berbicara ini di sini? Karena saya pernah masuk di sana dan saya ngobrol langsung dengan direktur rumah sakit tempat saya bertugas, dengan Menteri MOH yang ada di sana. Itu mereka berharap pertolongan itu datang dari negara tetangga mereka, negara-negara saudara mereka yang paling dekat, tapi nggak ada. Kita bahkan dari Yordan. bahkan kalau dari Jordan ada bang, Oh, ada dari Jordan oh, ada, dari Kairo yang nggak ada. Kairo nggak ada, Arab Saudi nggak ada. Itu Harusnya nggak ada. Arab Saudi nggak ada sama sekali. Itu zaman saya. Itu kalau sekarang saya kurang tahu. Tapi dari negara Indonesia yang sangat jauh bisa bisa nyampe ke sana, bahkan mengirimkan secara bantuan SDM medis, yang mana mereka pada saat itu memang krisis SDM medis. Kan, betul, karena di sana itu udah nggak berlaku bang, aturan internasional perang itu udah nggak berlaku. Yang suka-suka mereka di sana kan, kalau aturan internasional peperangan kan yang nggak boleh disentuh itu kan Medis, medis, media. media sipil. Tapi di sana nggak berlaku, nggak ada berlaku sama sekali di sana bang. Bahkan yang diserang itu di sana itu media sama nakes medis. Sedangkan medis-medis lokal di sana itu mereka udah kerja 24 jam bang, tanpa istirahat, tanpa digaji.
Itu kan mereka berkontribusi buat negaranya. Nah, dengan adanya kita, mereka benar-benar sangat merasa tertolong. Nah, begitu kita mau keluar, saking kita udah lamanya ya bang, udah benar-benar intens nih, benar-benar udah sangat dekat banget, mereka keberatan kita pulang ke negara kita, karena ya itu tadi yang saya katakan, mereka benar-benar ngerasa tertolong dengan adanya kita gitu, gitu. Walaupun eh, kita nggak bisa maksimal sebenarnya, karena apa? Karena bantuan itu kan, bantuan-bantuan medis itu kan yang kita bawa terbatas bang, gitu. Bantuan medis terbatas, obat-obatan terbatas, tapi apa yang bisa kita lakukan ya kita berikan semaksimal mungkin gitu, seperti itu bang. Jadi itu sih maksudnya, cobalah kita buka sedikit mata kita. Kalau Gaza terjadi di Indonesia, apa yang kita harus lakukan? Kita harus minta tolong ke siapa? Gitu. Itu sih yang maksudnya yang dulu sering saya sampaikan pada saat saya diundang di beberapa podcast. Saya sih berharap ya, maksudnya pemerintah kita, bahkan pemerintah dunia, lihatlah Palestina itu dan akuilah Palestina itu sebagai negara, karena manusia loh di sana, dan dibunuh itu pun, aduh, dibunuh secara keji sih bang, gitu. Karena di depan mata saya sendiri saya ngelihat, bahkan Israel ini saking dia nggak bisa ngematiin orang yang hidup, kuburan saudara kita digali pakai ekskavator, dinaikin ke permukaan tanah, itu dilindas pakai ekskavator, dan itu saya ngelihat dengan mata kepala saya Saking mereka tidak menganggap orang Palestina itu manusia. sebagai manusia. Mereka memang nggak nganggap itu gitu, dan mereka nembak saudara-saudara kita itu membabi buta bang, gitu, Salah aja ya. asal aja. Itu sih bang. Jadi ya aduh, kalau saya mau denger cerita tadi merinding terus ya. Saya nggak kebayang kalau misalnya saya jadi masuk ke dalam gitu. Waktu itu saya mau nyoba nembus kan, baru border pertama aja udah disuruh pulang gitu. Jadi ternyata ya banyak orang yang pengen masuk, tapi teman-teman ingat juga cerita beliau atau pengalaman beliau setelah masuk itu bener-bener survival mode. Betul. Makanan aja harus minum aja minum air laut, nggak kebayang minum air laut seasin itu diminum tiap hari. Kita aja berenang di laut terus air laut yang minum aja rasanya aduh mual gitu ya. Ini tiap hari harus diminum karena nggak ada pilihan lain gitu. Oh ya untuk air pasti ini ya, untuk air udah ada apa sih, apa ya namanya, pasokan air itu memang terbatas juga, hanya di beberapa titik atau gimana sehingga apa sehingga susah gitu. Kan di sana kalau di kita kan PDAM, di sana kan memang udah dihancurin kan, dari hulunya memang udah dihancurin sama pihak Israel itu. Dan kenapa memang mereka ngehancurin ya, memang mereka sengaja gitu, biar mereka nggak dapat pasokan air bersih. Bukan cuman orang-orang Palestina, kita pun seperti itu. Nah, awal-awalnya itu kita masih disupport sama tim MOH, kita masih disupport makanan, minuman dan lain-lain. Tapi semakin kesini kan MOH udah nggak bisa ngecover semua nih, karena mereka pasti lebih keterbatasan dan lebih memprioritaskan warganya mereka sendiri. Kalau kita kan sebagai relawan di sana, kita masih bisa survive dengan cara yang lain gitu, masih bisa membeli walaupun harganya sangat tinggi gitu, seperti itu bang. Dan makanan-makanan di sana itu pada saat saya masuk awal-awal itu memang ada, cuman mahal bang. Daging aja sekilo itu 1,4 juta bang, kalau dirupiahkan sekilo 1,4 juta sekilo. Itu saking susahnya di sana gitu, susahnya dapat bahan makanan di sana. Hanya orang-orang tertentu aja yang bisa jual makanan seperti itu di sana. Dan saya 2 kali ke pasar lokal di Kota Rafah itu, dan saya tahu gitu. Dan kenapa saya bisa berbicara seperti ini di sini, karena saya pernah masuk, saya merasakan benar-benar, dan saya terjun benar-benar, bukan cuma terjun secara sebagai seorang perawat, tapi saya juga terjun di luar profesi saya sebagai perawat. Yang tadi saya katakan bahwa saya selalu diajak sama teman saya si Halid untuk muter-muter. Nah, kenapa saya mau seperti itu? Sebagai pengalaman saya juga bang, begitu saya pulang ke Indonesia, oh ada cerita saya selain cerita saya sebagai seorang perawat, seperti itu bang. Nah, jadi itu airnya juga terbatas. Ya itu titik-titiknya juga memang sengaja apa namanya dihancurkan biar warga Gaza itu kelaparan dan ya tidak memiliki stok air minum gitu. Tapi hebatnya adalah mereka selalu
Nah ini nih kerennya orang Gaza tuh. Mereka tuh selalu punya cara untuk bertahan hidup yang orang mungkin orang Yahudi juga atau orang Israel tuh, ih kok dia masih bisa hidup ya, padahal air dibatasi, makanan ditahan, tapi masih bisa hidup gitu. Nah, sumber-sumber air yang mereka punya tuh mereka dapat dari mana gitu? Maksudnya apakah mereka melakukan penyediaan air laut atau mereka mengandalkan air hujan terus dipanen gitu, dikumpulkan di suatu tempat atau gimana? Nah itu saya penasaran tentang air itu. Nah, tadi yang saya bilang Bang, di tanah ribat itu segala sesuatu bisa terjadi. Yang pertama air. Mereka mengumpulkan air dari air hujan. Jadi benar air hujan. Jadi mereka pakai terpal, bikin kayak kolam di belakang tenda mereka, dikumpulkan. Nah, kalau Abang nanya, emang cukup? Cukup Bang. Cukup-cukup aja. Padahal orang-orang Arab itu kan satu keluarga itu bisa sampai 7 sampai 8 orang. Satu keluarga. Dan orang Arab itu rumah mereka kan ke atas bukan ke samping. Oh iya. Gunanya untuk apa? Mereka nggak mau begitu anaknya habis menikah keluar dari rumah. Jadi rumah lantai pertama itu orang tua, lantai kedua anak pertama, lantai ketiga anak kedua setelah menikah loh ya Bang. Setelah menikah. Nah makanya mereka kalau anaknya mau dibawa keluar nggak bisa kalau cuman kita bawa anaknya aja, harus sama orang tuanya. Seperti itu. Nah untuk bertahan hidup di sana itu yang tadi saya katakan, segala sesuatunya bisa terjadi di sana. Air laut pun bisa diminum tanpa apa-apa gitu. Gitu Bang. Iya, dan saya masih hidup dan saya bisa pernah ngerasain itu semua di sana. Seperti itu Bang. Ya, jadi gitu lah. Banyak apa ya? Saking orang kalau udah terdesak itu kreativitasnya selalu muncul dan kayaknya agak miring nih. Apa namanya? Bahkan untuk air minum aja tuh eh dari air hujan, bahkan mungkin kayaknya air laut juga disuling kali ya. Ada cuma kita nggak tahu juga ya kayak gimana cara mereka merubah air itu. Pasti ada alatnya cuman ya konvensional mungkin tapi tetap tetap dapat air. Tapi kalau air tanah masih ada ya di sana. Masih ada Bang. Masih ada. Masih ada. Walaupun di bom-bom segitu ditutup-tutup sama mereka Betul. tetap masih ada. Masih ada air tanah masih ada. Oh, Dan masih. itu tanahnya pasir ya Bang. Nah itu pasir. Nah saya sering ngelihat mereka ngegali 1 meter ada air. Ngegali 1 meter ada air. Oh ya tadi pertanyaan Abang saya belum jawab yang tentang udah dibom terus masih ada nggak habis-habis. Iya. Nah angka kelahiran di Gaza itu sangat tinggi malah Bang. Sangat tinggi angka kelahiran. Jadi per satu hari itu bisa ada lahir 20 sampai 30 angka kelahiran. Nah, gitu. Kita aja heran, Bang. Kok bisa gitu kan? Gitu. Nah, itulah maksudnya negara-negara seperti itu tuh yang secara logika Bang itu kayaknya nggak masuk akal. Tapi ya tetap aja gitu. Udah dibom beribu-ribu orang tapi masih ada kok sampai sekarang masih banyak orang Palestina seperti itu. Nah, seperti itu sih, Bang. Maksudnya aduh di Palestina itu kita nggak bisa membicarakan secara narasi, kita benar-benar harus bisa masuk Bang ke dalam. Baru tahu oh ternyata di Palestina itu seperti ini gitu. Dan ya maksudnya kalau saya orang luar tuh bener-bener gak masuk logika, dia dibom tapi masih bertahan gitu, masih ada aja. Terus masih apa ya, istilahnya cuma Gaza kan cuma segini doang ya, diserang sama Israel dan sekutunya sama Amerika tapi tetap kuat gitu sampai sekarang gitu. Walaupun belakangan juga apa namanya pada akhirnya sebenarnya perdamaian ini kayak kekalahan buat mereka ya, karena tujuan mereka kan menguasai. Ketika tidak terkuasai berarti mereka gagal dong. Mereka kan gagal. Jadi mereka gagal untuk menguasai Gaza ketika sudah berdamai. Makanya sampai sekarang pun damai tapi tetap diserang. Tetap diserang karena mereka tidak mau damai sebenarnya. Dan ketika damai sebenarnya kekalahan untuk mereka sih. Menurut saya sih tujuan mereka ya gagal dan kalah, dan mereka udah ngeluarin uang berapa ribu dolar atau ya udah nggak hitung lah mungkin ya untuk kita mah. Ya itu aja teman-teman. Untuk apa podcast iseng-iseng ya bersama Bang Batman terkait situasi di Gaza. Pertanyaan-pertanyaan saya sudah sangat terjawab. Kondisi di sana memang ya seperti apa adanya di video gitu. Dan yang punya mobil tuh orang-orang kaya biasanya. Orang yang kaya banget gitu ya. Ya yang di sana yang punya mobil dan juga bisa mengakses air minum segala macam pasti orang-orang kaya banget. Karena tadi aja yang
bener-bener sangat susahnya itu ya itu makan Rumput. makan rumput, bayangin satu keluarga makan rumput gitu ya, saking susahnya. Dan untuk teman-teman, untuk kasih apa, untuk informasi bahwa orang-orang Gaza itu kalau mau keluar itu mereka harus bayar. Betul. Nah, boleh diceritakan maksudnya bayarnya berapa, dan kenapa mereka harus bayar gitu? Jadi just info aja ya. Orang Palestina itu bisa keluar bang, bisa keluar melalui border Karim Salem di Allenby. Mereka bisa keluar tapi dengan catatan harus bayar. Satu kepala itu 372 juta. 300 72 juta. juta. Ya, dan itu dibayar kemana bang? Dibayar ke border Israel. Itu resmi tapi. Itu nggak resmi dong. Oh, nggak resmi. Nggak resmi. Itu karena itu kan aturan dari mereka sendiri. Itu pada zaman saya masuk ke sana ya. Sekarang udah naik lagi gitu. Jadi berapa sekarang? Sekarang saya udah kurang kopi bang. Berapa? Nah, di situ kan teman-teman saya banyak dan saya masih masuk di grup MOH di Palestina kan. Nah, mereka itu kalau mau keluar harus bayar. Nah, secara logika mereka mau bayar pakai apa? Karena nggak ada, Ekonomi nggak ada. Ekonomi nggak berjalan. maksudnya ekonomi jalan cuman berantakan. Iya, sekaya-kayanya orang Palestina, perang udah berapa lama? Udah 1 tahun lebih kan? 2 tahun kan. Iya, 2023. Nah ini udah 2025. Ya sekaya-kayanya mereka, duitnya mereka udah habis juga dong, gitu untuk bertahan hidup, survive dan lain-lain, gitu. Dan mereka mau memikirkan buat keluar, udahlah, negara saya lahir di sini, ya udah kalau memang saya meninggal syahid, udah gitu aja sih pemikirannya mereka. Tapi ada juga dari mereka beberapa yang pengen keluar, karena banyak keluarga-keluarga mereka yang di Jordan, di Iran, Irak, negara-negara yang dekat dari mereka. Seperti itu sih bang. Jadi itu informasi tambahan ya, bahwa sekarang itu bahkan mereka untuk keluar aja harus bayar, dan itu nggak resmi ya, harus bayar sekian ratus juta. Dan mereka dapat uang dari mana coba? Ya otomatis mereka nggak akan bisa keluar gitu dengan biaya sebesar itu. Dan itu jadi bisnisnya juga para penjajah ya, untuk mendapatkan uang dari orang yang lagi susah gitu. Yang emang apa ya, aduh apa ya, dibilang iblis sih iblis ya menurut saya. Mereka sangat-sangat kejam ya, tidak menganggap manusia sebagai manusia lagi di sana. Ya itu dia cerita dari Kang Batman yang masuk ke Gaza secara realnya dan pengalamannya. Mungkin ada pengalaman unik lain nggak? Maksudnya ketika di sana hal yang apa ya? Ketika lagi nanganin pasien ternyata apa, dibom, dan ya, ada nggak korban jiwa dari tenaga medis yang dikirim ke sana gitu? Saya masih penasaran soalnya. Oke. Dari tenaga medis kita dari 9 orang yang dikirim, alhamdulillah selamat semua bang. Oh, jadi selamat semua. Ya selamat semua. Terus pada saat penanganan pernah nggak dibom? Pernah banget. Pernah banget. Jadi pada saat saya di salah satu rumah sakit, saya kan di IGD bang. Saya di IGD melakukan tindakan dan lain-lain. Nah kebetulan IGD-nya udah sepi, walaupun di sana nggak ada sepi-sepinya ya gitu. Maksudnya udah bisa tertangani dengan beberapa medik lokal. Nah dokter dari Nigeria itu minta tolong ke saya, karena tadi saya bilang kebetulan nama saya cepat dihafal. Dia minta tolong, Batman help me gitu, tolong saya karena saya sangat banyak pasien di dalam sini, perawat-perawat dan dokter-dokter koas nggak bisa menangani semuanya. Alhasil saya ke sana. Setelah 8 jam saya pulang ke IGD karena saya dipanggil lagi dan ada pasien lagi yang masuk. Karena kan IGD itu kan pintu rumah sakit. Jadi segala bentuk emergensi ditangani di IGD. Itu jadi saya balik lagi ke IGD. Abang tahu, saya baru 3 menit nyampe di IGD, rumah sakit tersebut dibom. Rumah sakit tersebut dibom dan kebetulan bom itu tepat di tempat saya penugasan, di ruang bedah tadi itu. Dokter Nigeria, perawat dari Jordan, perawat dari Nigeria itu sendiri, terus koas-koas dari negara-negara yang lain, syahid semua bang. Di depan mata. Di depan mata, syahid semua. Dan itu Pasiennya juga berarti. ya, dan itu tubuh-tubuh mereka terpencar di dinding, dan itu dinding itu jadi bukti bang, jadi bukti. Dan saya langsung nyes, ya Allah, Allah itu baik banget sama saya. Dia ngeluarin saya 8 menit setelah dari situ. 3 menit kemudian saya di IGD, rumah sakit kita dibom. Dan pada saat itu kita langsung dievakuasi semua. Jadi semua pasien yang masih ada di situ kita keluarin, termasuk kita lah perawat dievakuasi. Seperti itu bang. Itu pas dibom di depan mata. Nah, apa yang ada di
apa sih pikiran Bang Batman nih pada saat dibom itu hening kah atau panik atau gimana gitu? Dan eh setelah dibom itu terdiam dulu atau langsung lari atau langsung dievakuasi sama tim yang lain atau gimana? Jadi pada saat habis pengumuman itu saya diam dulu. Saya kan dari situ tadi. Dengan maksudnya dengan bahasa saya kan saya dari situ tadi. Kenapa enggak pada saat saya di situ? Kan yang tadi saya bilang dari awal. 3 menit aja bang. 3 menit setelah saya keluar dari situ nyampe di IGD nanganin pasien satu ngejahit dan lain-lain, terus tiba-tiba ada bom. Kan di sana itu setiap kita penanganan itu kan kita nggak pernah expect bahwa ada bom kiri dan kanan, tapi pengeboman itu kita dengar dan begitu dekat itu. Jadi kalau ada bom ya udah biasa aja karena udah berbulan-bulan juga kan kita penugasan di sana, jadi udah hal yang biasa, hal yang wajar. Cuman nggak pernah expect pada saat saya dari ruangan situ loh Dari situ tiba-tiba dibom. tiba-tiba dibom, dan kenapa bukan pada saat saya masih ada di situ gitu. Padahal mungkin ini ya, kan saya di situ Iya. masih ada orang, masih ada teman-teman yang lagi Iya. pasien, tiba-tiba nggak ada, mungkin agak shock juga ya. Dan teman IGD yang manggil saya si Hasan ini bang, si Hasan ini langsung meluk saya. Ya hai kamu nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa gitu. Kan kamu tadi yang manggil saya ke sini. Itu aduh, sebaik itu loh Allah sama saya. Gitu maksudnya saya tadi di situ di rumah sakit itu, di ruangan itu malah. Itu. Kalau kalau Allah belum mengizinkan atau belum mau memanggil ya, atau belum waktunya meninggal ya nggak akan meninggal gitu. Nah, aduh, banyak sih yang pengen saya tanyain cuman kayaknya khawatir kepanjangan nih videonya, udah 1 jam pun. Nah itu aja lah untuk podcast iseng-iseng ya dengan Bang Batman. Ini relawan Rumah Jakat juga dan relawan Mercy juga. Beliau udah malang melintang lah di dunia kerelawanan, dan yang gak usah diragukan lagi lah untuk jiwa kerelawanannya. Bahkan ya mungkin dibandingkan saya beliau banyak pengalamannya. Luar biasa lah. Mungkin ada pesan-pesan Kang Batman buat teman-teman yang mungkin yang mau masuk ke Gaza atau yang mau gabung kerelawanan mungkin atau seputar kerelawanan. Oke, pesan saya sih buat teman-teman relawan khususnya di dunia medis ya. Eh, di dunia relawan manapun itu, pada saat kita mau masuk itu, kita benar-benar harus perbaiki niat kita. Itu, terutama pada saat mau masuk di medan perang. Karena itu kan bukan sebuah ajang gaya-gayaan untuk update di story, di IG dan lain-lain gitu. Jadi kita benar-benar harus memperbaiki niat kita, nawaitu kita pada saat mau masuk di medan perang. Karena itu bukan sebuah pekerjaan yang mudah ya bang, bukan pekerjaan yang mudah, dan itu tantangannya sih dari keluarga gitu. Kalian pastikan dulu kalau dari segi skill saya percaya teman-teman medis semua udah kompeten. Kalau untuk masuk di dunia kesehatan itu udah sangat kompeten, cuman ya memang harus diperbaiki dari segi niatnya dulu. Karena kalau yang tadi saya katakan bahwa kita dari 370 orang itu yang daftar se-Indonesia, yang lulus cuma 9 orang gitu. Dan saya nggak bilang bahwa niat saya udah lurus nih untuk masuk ke Gaza, tapi ya saya diluruskan lah niat saya untuk sama Allah untuk bisa masuk ke sana, dan alhamdulillah memang saya bisa masuk ke sana dan pulang pun selamat gitu, seperti itu. Jadi dimanapun kita ditempatkan pada saat di luar negeri atau di dalam negeri, pada saat kita mau masuk sebagai relawan ya niat kita memang harus diperbaiki dulu. Karena kan niat kita ya menolong orang gitu kan. Menolong orang gimana sih? Kalau di dunia kesehatan itu kan kita menolong orang di rumah sakit kan udah biasa nih. Tapi kalau di dalam bencana, apalagi bencana skala internasional itu, apalagi seperti di medan perang itu berbeda teman-teman. Berbeda banget. Jadi ya itu bang, niat kita harus diperbaiki dulu. Seperti itu sih. Niatnya harus diperbaiki dulu karena tidak semua orang juga bisa masuk Gaza, tergantung niatnya juga ya. Dan saya nggak bayang sih kerja di bawah apa namanya tekanan tekanan bom, maksudnya di bawah ya di bawah apa sih, tiba-tiba kita dibom itu aduh nggak kebayang gitu. Kok bisa tenang gitu ya beliau kerja di bawah kayak gitu ya, di bawah kondisi seperti itu. Kalau saya aduh udah panik mungkin ya, udah panik, udah aduh pengen pulang mungkin. Jadi teman, iya iya, jadi buat teman-teman yang pengen masuk Gaza tuh atau siapapun lah, kan banyak yang pengen masuk Gaza ya, pengen nolongin segala macam. Nah itu gambarannya,
kerja atau berada di Gaza. Bisa mati kapanpun, dan gak mudah. Kalau udah bisa masuk, gak bisa keluar lagi. Dan nggak ada jaminan kita bisa hidup balik. Nah, gak ada jaminan kita bakalan hidup di sana gitu. Itu gambarannya. Dan kalau misalnya teman-teman memang belum sekuat beliau niatnya, dan belum sekuat itu juga mentalnya, teman-teman bisa bantu dengan cara ya berdonasi, dengan kirim doa, dengan apapun itulah, dengan di sosial media, dengan meng-up apa yang terjadi di sana, itu udah sangat membantu sekali gitu. Dengan apa, untuk teman-teman kita yang ada di Gaza gitu, di Palestina. Itu aja teman-teman untuk podcast iseng-iseng ini. Sampai ketemu di video berikutnya, bersama saya Ricard, dan juga ini Kang Batman sekarang dengan saya. Mungkin berikutnya ada narasumber berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.